Hai semua, balik lagi dengan saya Reski di Just Coding. Di video kita kali ini kita akan coba untuk pembuatan CRUD untuk fitur artikel yang sudah kita buat. Nah, untuk fiturnya sendiri sini, kita coba jalankan dulu aplikasinya via terminal. Kita klik dulu npm run star -2 dev. Oh ya, dan juga di sini teman-teman jangan lupa jalankan database-nya Apache dan MySQL karena kita ingin melakukan yang namanya CRUD-nya. Nah, ini kita tunggu proses npm install-nya dulu. Oke, di sini kayaknya kita ada error. Errornya itu di tab ORM modulnya, kayaknya dia tidak terkonek dengan database kita. Nah, kayaknya di sini bagian config get database-nya itu tidak jalan, jadi kita coba atur atau kita ganti fungsinya di database config. Nah, di database config sendiri kita buat dia mungkin jangan pakai register S. Ini kita coba hapus dan hapus tutupnya yang ada di sini, dan di sini kita coba gunakan config service-nya. Sini config service -2 config service, dan jangan lupa diimpor di next config-nya. Nah, dan juga kita perlu atur bagian yang ada di sini. Jadi kita tidak ambil dari proses.env lagi, tapi kita ambil dari config service get-nya. Nah, di sini kita bisa hapus config service .get. Kita get dengan tipe data string yang nilainya itu db host yang ada di environment kita. Nah, seperti ini. Ini kita bisa ganti juga yang ada di bawah. Yang ini kita ganti dia ke tipe data number, jangan tipe data string number. Begitupun juga dengan username, password, dan juga database. Kita tulis juga di sini tipe datanya string, sudah benar. Kemudian kita tinggal tutup. Nah, yang ini juga kita tutup. Dan terakhir yang db name, yang ini kita tutup. Sini tutup juga. Nah, kemudian kita atur konfigurasi di app modulnya di sini. Nah, kita atur yang di use factory-nya. Nah, di use factory-nya sendiri kita akan buat berupa allow, kemudian panggil type orm config. Nah, ini jangan lupa diimpor yang ada di config database config kita. Kemudian jalankan config service. Nah, di sini kan tadi kita sudah masukkan semuanya yang ada di config service, yaitu tentang db host, port, dan seterusnya kita masukkan ke config service. Nah, sekarang di sini kita tinggal jalankan di config service-nya. Ini kita save, kita cek di terminal masih terjadi error atau tidak. Scroll ke bawah. Nah, di sini sudah aman untuk errornya. Nah, tahap selanjutnya kita akan coba buat fitur CRUD-nya. Nah, untuk fitur CRUD-nya sendiri kita bisa masuk ke dalam dokumentasi dari tab ORM. Nah, di tab ORM sendiri untuk fitur CRUD-nya nanti, nah ini sama dengan ORM seperti biasa kayak Squareless ataupun Bungkus dan lain-lain, dan Prisma. Nah, ini untuk melakukan tambah datanya. Nah, ini untuk nge-find-nya atau ambil semua data, dan di sini dia berupa asinkronus. Jadi kita gunakan async await untuk melakukan asinkronusnya atau mengatasi asinkronusnya. Nah, jadi sini kita bisa ambil datanya berdasarkan parameter ID atau berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Dan ini untuk tambah datanya tadi. Jadi kita buat user repository, kemudian kita panggil data resource kita get repository, kemudian di sini kalau tidak salah itu untuk bagian yang ininya, yaitu entity-nya yang kita panggil yaitu user. Nah, ini kita coba kita masuk ke service-nya dulu, yaitu untuk membangun bagian belakang layarnya atau bisnis logiknya. Nah, di sini beberapa hal yang perlu kita ubah, yaitu kita tidak ambil lagi berupa array ini untuk masukkan datanya, kita bisa hapus. Kemudian kayaknya kriptonya kita bisa hapus juga, karena untuk
UID-nya dari pemiliknya sudah diatur oleh entity. Yang kita perlu import itu yaitu entity kita, article, yang ada di article entity. Nah, kemudian kita tinggal atur semua yang ada di sini karena di sini terjadi error semua. Oh ya, dan juga hampir lupa, di sini kita harus import repository dari type ORM. Nah, kita buat dulu untuk construct-nya, untuk atur resource-nya. Constructor. Kemudian dalam parameternya di sini kita gunakan inject repository dari next type ORM. Jadi perlu diimport juga. Kemudian di sini kita panggil entity kita, article. Hanya kita disuruh untuk panggil entity-nya. Selanjutnya di sini kita buat private supaya cuma bisa diambil secara private. Kemudian kita buat untuk repositorinya, kita sebut saja namanya article repository. Kemudian tinggal jalankan fungsi repository dan panggil entity-nya lagi, yaitu article. Di sini kayaknya saya salah tulis, yang article harusnya pakai seperti ini. Nah, untuk konstruktornya, kemudian untuk create artikelnya dulu kita mulai untuk pembuatan CLOD-nya. Nah, di create artikelnya sendiri di sini kita perlu panggil dulu untuk promise. Kemudian kita panggil juga entity kita seperti ini. Selanjutnya di bagian create-nya kita perlu hapus saja yang ada di sini karena kita tidak masukkan lagi ke dalam array, jadi tidak perlu kita lakukan push. Sini kita bisa hapus. Kemudian const, di sini kita buat saja namanya article data atau new article. New article sama dengan kita wait, dan karena kita gunakan wait di sini kayaknya kita perlu async untuk mengatasi asinkronus. Kemudian this panggil artikel repository yang kita buat tadi. Kemudian titik, jalankan fungsi save, yang mana untuk save nilainya kita ambil dari DTO kita yang ada di sini, yaitu request inputan kita. Jadi kita ambil dari parameter yang ini, dari request body-nya. Nah, selanjutnya yang kita letak yaitu new article. Nah, ini artikelnya atau pembuatan artikelnya sudah aman. Kita lanjut ke tampil semua artikel. Di sini kita perlu async lagi. Async. Kemudian untuk outputnya kita ganti jadi promise. Kemudian untuk nilainya berdasarkan entity yang kita panggil berupa array. Dan untuk returnnya di sini kita tinggal panggil await. Kemudian this titik panggil repository kita, kemudian gunakan fungsi find untuk pengambilan semua data. Nah, kemudian untuk find one by params, yaitu pengambilan datanya berdasarkan parameter tertentu. Di sini kita gunakan async lagi. Kemudian untuk yang ada di sini kita ganti gunakan promise. Nah, di sini kita panggil entity-nya, kemudian outputnya bisa saja juga berupa nol atau kosong. Nah, kemudian tinggal return yang kita atur. Nah, returnnya di sini kita gunakan await lagi. Await this titik artikel repository titik find one, ambil satu data yang mana kondisinya where ID, di mana ID-nya berdasarkan parameter ID yang kita terima di sini. Nah, kita lanjut untuk update datanya. Di sini kita async lagi. Kemudian kita ganti juga untuk outputnya. Outputnya di sini hampir sama dengan yang tambah. Promise, kemudian entity-nya. Selanjutnya di sini kita bisa gunakan objek async, yaitu untuk nilai kita artikel dan juga update artikel DTO dari request body-nya, dan ini untuk ambil dari parameternya.
Kemudian kita coba ganti returnnya. Kita tinggal lakukan await, kemudian this titik artikel repository titik save. Yang mana untuk nge-save datanya kita ambil nilainya berdasarkan artikel. Nah, kemudian sisa yang delete-nya yang kita atur. Nah, untuk delete-nya sendiri kita coba asing lagi. Kemudian untuk outputnya di sini promise void. Karena kita tidak coba return untuk bagian delete-nya, di sini kita hapus. Kemudian tinggal jalankan fungsinya. Sini await this titik artikel repository titik delete data berdasarkan artikel data titik id. Dari parameternya nanti yang berupa objek kita ambil id-nya untuk penghapusan datanya. Nah, ini untuk servisnya sudah kita buat. Selanjutnya kita masuk ke controller, karena kayaknya bakal banyak yang error. Nah, ini lumayan banyak yang errornya. Nah, untuk di bagian controllernya kita perlu import entity kita, import artikel dari artikel entity. Kemudian kita tinggal ubah satu-satu untuk fungsinya. Pertama untuk find all dengan method get untuk tampilkan semua datanya. Untuk returnnya sendiri kita atur dulu untuk outputnya. Di sini kita lakukan promise lagi berdasarkan entity-nya untuk outputnya. Kemudian di sini dia berupa array untuk outputnya dan kita return this article service find all article. Nah, ini sudah sama, dia sudah mengarah ke service-nya yang find all article yang ini untuk tampil semua artikelnya. Berarti sudah aman untuk fitur find all-nya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke find one, kita atur dulu yang bagian find one or fail. Nah, di find one or fail lumayan banyak yang perlu kita ubah. Nah, pertama kita buat fungsinya jadi asing find all fail. Kemudian untuk outputnya berupa promise, entity-nya artikel. Kemudian di bagian const-nya kita tinggal await. Di sini await kita panggil this titik article service, yaitu fungsi find one by params, yang mana parameternya berdasarkan parameter ID yang kita dapatkan di sini yang berupa string. Nah, kemudian untuk kondisinya kayaknya tidak perlu kita atur. Kita lanjut di bagian atas. Nah, di sini kayaknya kita perlu await juga. Di sini await. Nah, ini juga kita perlu asing. Nah, kemudian ambil data berdasarkan parameter ID. Kita asing dulu, kemudian di sini await. Kemudian untuk yang ada dalam sini kita gunakan promise berdasarkan artikel entity-nya untuk outputnya. Ini sudah aman. Kita lanjut untuk create datanya. Di sini post create body, oke. Di sini kita tinggal ganti promise artikel untuk outputnya dan di sini asing. Kemudian kita coba wait di sini. Wait. Nah, selanjutnya untuk update. Nah, update tinggal ganti di sini kita tambahkan asing. Kemudian untuk outputnya kita tidak ambil dari interface-nya tapi berdasarkan promise entity-nya yaitu artikel. Selanjutnya di sini berarti kita tinggal await find one or fail berdasarkan parameter ID. Dan di sini sudah aman, tidak ada error lagi untuk update-nya. Method put dengan parameter ID. Terakhir tinggal delete yang kita atur. Nah, untuk delete-nya sendiri di sini berarti kita perlu atur promise dengan outputnya void dan kita coba asing. Kemudian untuk fungsi akan dia jalankan kita wait dulu di sini. Nah, kemudian di service delete article by parameternya dan jangan lupa kayaknya di sini kita perlu await juga dan yang ini juga kita wait di sini. Nah, jadi seperti ini.
untuk fungsi CLUD artikel kita. Nah, kita coba lakukan testing. Nah, di sini kita sudah jalankan aplikasinya, atau kita jalankan ulang dulu. Kita restart dulu, Ctrl C. Kita clear, kemudian jalankan ulang untuk melihat apakah ada error atau tidak. Oke, di sini ada error di bagian artikel. Artikel service. Oh, kayaknya di app modulnya kita perlu jalankan entity-nya. Nah, di sini kita masuk ke artikel modul. Artikel modul yang ini. Nah, di sini kita perlu lakukan import untuk entity kita. Di sini kita import dulu artikel dari artikel entity, kemudian kita import di modulnya. Lupa type ORM modul, kemudian titik for fitur. Kita jalankan entity-nya langsung, yaitu artikel di sini. Dan artikelnya kita buat berupa array dan koma. Oke, di sini sudah aman untuk modulnya. Kita cek lagi di terminal apakah ada error atau tidak. Nah, di sini sudah aman, sudah jalan semua untuk aplikasinya. Kemudian kita testing di Postman. Kita masuk ke Postman. Nah, kita coba tambah datanya dulu. Nah, sini saya sudah buat artikel dengan title-nya itu nilainya teks 111, kontennya konten teks 111, kemudian statusnya sukses. Ini kita coba langsung lakukan send-nya. Send. Oke, di sini 201 dengan responnya berdasarkan nilai dari entity kita, yaitu ada created add dan juga updated add-nya. Dan kita cek di dalam database sudah masuk atau tidak untuk read datanya. Kita buka phpMyAdmin, kita buka aplikasi kita, Blocknest, kemudian buka artikel. Nah, di sini datanya sudah masuk. Nah, kemudian kita coba untuk find all data. Kita masuk ke sini, ketampil semua artikel, kemudian kita send. Nah, ini find all artikelnya berjalan dengan baik, yang outputnya berupa array object. Kemudian di detail artikel, ini kita ambil dulu untuk ID-nya, yang ini. Masuk ke sini, kita send. Nah, ini berupa objek saja, beda dengan tampil semua datanya yaitu array object. Di sini cuman berupa objek saja untuk detailnya. Kemudian untuk update, di sini kita paste lagi untuk ID kita. Kemudian kita coba update nilai dari title-nya. Di sini saya update title-nya test edit. Kita coba send. Ini berhasil di datanya. Kita coba cek ke dalam database. Kita reload. Ini title-nya juga berhasil terupdate test edit. Nah, di sini juga kayaknya sudah terupdate, ditampil semuanya. Ini test edit, test edit, kemudian yang delete. Kita coba delete datanya berdasarkan parameter ID kita. Kita lakukan send. Nah, ini responnya kosong, 401 karena tadi kita tampilkan berupa void, kita tidak return nilainya. Kita cek ke dalam database sudah terhapus atau tidak. Kita reload di sini. Nah, sini sudah terhapus. Dan di bagian Postman-nya tadi di get all article, dia cuma berupa array kosong seperti ini. Nah, dan kalau di detail artikel, di sini bakal not found errornya karena datanya sudah terhapus untuk ID kita yang ada di sini. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang CLUD menggunakan type ORM dan juga Nest.js. Di video berikutnya kita akan coba untuk membuat entity-nya sebelum kita masuk ke dalam relasi antar table-nya di migration-nya. Jadi jika ada yang ditanyakan silahkan masuk ke grup Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.